Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang teman-teman di podcast kami yang bertema Good Practice and Bad Practice. Oke, sebelumnya izin ya perkenalkan, nama saya Fahrul Razi, domisili dari Kota Pariaman, Sumatera Barat. Untuk sekarang itu ditempatkan di Satuan Kerja Pengadilan Agama Wajib Tajud. Baik, di sini saya tidak sendiri tentunya ya. Di sini saya ditemani oleh Bang Faiz, Kak Honi, sama Kak Femina. Untuk pertama kita minta dulu Bang Faiz untuk perkenalan diri. Silakan Bang Faiz. Terima kasih Bang Rezi. Perkenalkan rekan-rekan, nama saya Faizul Wahid Maida. Saya berasal dari Kota Padang. Sekarang saya ditempat kerjakan di Pengadilan Agama Pekanbaru. Oke, gimana Bang cuacanya di Pekanbaru Bang sekarang ini? Ini ada beberapa langkah yang Tidak bersahabat. dapat Nggak bersahabat. Oke, makasih ya Bang Faiz. Selanjutnya kita beralih ke Kak Femina. Silakan Kak Femina perkenalkan dirinya Kak. Oke Bang, perkenalkan teman-teman semua. Nah, saya Femina Vera Sibarani, domisili dari Sumatera Utara, Toba Samosir, sekarang di Satuan Kerja Pengadilan Pelalawan Riau. Oke Bang, Makasih Kak Femina. Dari Toba Kak ya, berarti dekat dari Danau Toba Kak ya? lumayan Bang. Oke, nanti bisa lah kayak Kak Honi sama Faiz kita liburan ke Toba. Jadi Kak Femina jadi tour guide ya Kak ya. Tunggu boleh. Boleh 100% Bang, dulu. aman itu. Oke, selanjutnya itu Kak Honi. Kak Honi silakan Kak, perkenalkan Kak dirinya. Halo teman-teman, halo Bang Faizul, Bang Raji, Kak Femina. Perkenalkan, nama saya Hotni Mariana Purba. Saya berasal dari Kota Pematang Siantar. Saat ini saya di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Tembilahan, Provinsi Riau. Terima Oke, kasih. dari PN Tembilan. Oke Kak, sama-sama. Berarti dari Siantar ke Toba dekat Kak? Tidak, nggak jauh. Kalau dari Siantar ke Toba 3 itu jaman lah, Pak. sekitar 3 jam. 3,5. 3 jam lumayan jauh Kak ya. Iya. Tapi sama-sama Ah. Sumatera Utara Kak ya. Iya, betul Bang. Oke. Maksudnya. Oke, makasih Bang Faiz, Kak Femina, Kak Honi atas perkenalannya. Sekarang kita akan masuk ke podcast kita ya acaranya. Sebelum itu mari kita saksikan video dari Damkar dan kasus narkoba yang ada di Indonesia. 6 petugas damkar diberi penghargaan oleh pemerintah Kota Bekasi atas aksi kemanusiaan yang mereka lakukan. Mereka membantu seorang perempuan yang frustrasi lantaran menjadi korban KDRT. Pemerintah Kota Bekasi memberikan piagam penghargaan kepada 6 petugas damkar Kota Bekasi. Penghargaan diberikan atas aksi mereka membantu seorang perempuan yang melapor menjadi korban KDRT oleh suaminya. Pemerintah Kota Surabaya apresiasi kinerja petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atas respons cepat penanganan dan evakuasi korban ambruknya musola 3 lantai Pondok Pesantren Al-Khozini, Sidoarjo. Selain Basarnas, tim Rescue Damkar Surabaya turut serta dalam evakuasi korban ambruknya musola Al-Khozini pada September lalu. Tim Rescue Damkar bergantian shift 2 kali selama proses evakuasi berlangsung dalam 1 hari. Ini artinya para petugas melakukan misi kemanusiaan selama 12 jam setiap harinya. Orang kesurupan, ular masuk rumah, kucing nyangkut di pohon, kepala nyangkut di pilar. Apapun masalahnya selalu telepon damkar alias pemadam kebakaran solusinya. Makin hari emang kasus yang ditangani damkar makin macam-macam aja. Padahal tugas aslinya ya memadamkan kebakaran, baik rumah warga, gedung, bahkan hutan. Tapi kenapa ya kita hobi minta bantuan damkar? Apa aja kisah lucu damkar waktu lagi bertugas? Saudara, upaya pemberantasan narkoba terus dilakukan polisi di sejumlah daerah di kawasan Lampung. Pasangan suami istri diringkus karena jadi bandar narkoba. Sementara di Banyumas, 1 orang pengedar sabu-sabu ditangkap di sebuah tempat kos. Pelaku mengedarkan sabu dan bertransaksi dengan menggunakan media sosial. Dan salah satu kasus narkoba yang jadi sorotan pekan ini adalah kasus yang melibatkan pesinetron Amar Zoni. Amar Zoni jadi terpidana high risk hingga dipindahkan ke lapas Nusa Kambangan karena terlibat dalam jaringan peredaran narkoba di dalam lapas. Minta maaf kepada masyarakat semuanya.
Beginilah suasana saat petugas tim Kobra Satuan Reserse Narkoba Polres Mesuji Lampung meringkus pasangan suami istri D dan M, warga Talang Batu Mesuji Timur, Mesuji Lampung. Pelaku melarikan diri ke Gimana sehat? Anak pedangdut era 90-an Lilis Karina berinisial RD 15 tahun ditangkap karena kasus narkoba. Nah, tadi kan kita udah lihat tuh video isu-isu yang lagi hangat diperbincangkan di Indonesia. Jadi Bang Faiz, pada prestasi Damkar ini, gimana sih menurut Bang Faiz kunci dari keberhasilan Damkar itu sehingga dia mendapatkan kepercayaan di mata masyarakat, Bang Faiz? Silakan Bang Faiz. Terima kasih Bang Razi. Kalau menurut saya ya, kunci keberhasilan Damkar itu ada pada sistemnya. Karena setiap petugas Damkar itu ditempatkan sesuai kemampuan keahliannya. Mereka nggak cuma berani, tapi juga terlatih dan profesional. Setiap anggota tahu perannya, tahu tanggung jawabnya, dan bisa bekerja sama dengan solid di lapangan. Selain itu, Bang Razi, latihan berkelanjutan dan evaluasi kinerja yang adil bikin mereka selalu siap menghadapi situasi darurat apapun. Ditambah lagi penghargaan bagi yang berprestasi bikin semangat kerja mereka terus menyala kayak api semangat yang nggak pernah padam. Jadi good practice di Damkar itu bukan cuma soal keberanian memadamkan api, tapi juga bagaimana mereka menerapkan nilai profesionalisme, kompetisi, dan integritas dalam setiap tindakan. Itulah kunci keberhasilan mereka, karena dengan setiap sistem yang adil dan tim yang solid, semua bisa berjalan maksimal. Itu Bang Razi. Oke Bang Faiz, terima kasih Bang Faiz atas tanggapannya Bang Faiz ya. Oh ya, ternyata setelah kita melihat video itu, Damkar tersebut tugasnya nggak hanya memadamkan api ternyata Bang ya. Banyak lagi pekerjaan di luar memadamkan api itu. Oke, terima kasih Bang Faiz. Oke, kita sekarang lanjut ke Kak Femina. Ini Kak Femina, tadi kan Damkar itu udah dapat kepercayaan dari mata publik itu. Jadi agar Damkar ini menularkan ke unit lain. Apa sih Kak cara menurut Kakak cara Damkar tersebut menularkan semangat atau kepercayaannya ke unit-unit lain Kak? Silakan Kak. Oke Bang, tentunya kita tahu keberhasilan Damkar dalam menerapkan good practice smart governance itu tidak boleh berhenti di satu titik aja ya Bang. Tentunya sangat penting untuk didistribusikan ke bagian lain. Nah, dampaknya akan jauh lebih luas, yaitu dilakukan melalui kolaborasi lintas instansi, yaitu juga pembelajaran bersama dan juga serta dukungan penuh dari pimpinan juga Bang, di mana kita tahu smart governance ini bukan milik satu unit kerja, tetapi merupakan budaya kerja pemerintahan yang terintegrasi, terbuka, dan berbasis data demi untuk pelayan publik yang lebih cepat, transparan, dan responsif gitu Bang. Mungkin itu yang bisa saya kasih masukan Bang. Oke, kasih ya Kak Femina atas tanggapannya. Jadi harus kolaboratif gitu kayak ya, bisa unit-unit lain itu meniru Damkar ini Kak. Oke, jadinya Kak, nggak makasih, berhenti Kak. di satu titik ya Bang. Iya betul Kak. Oke, selanjutnya kita masuk ke topik part praktiknya ini. Tadi kita udah melihat video-video tentang narkoba ini Kak. Jadi menurut Kak Hotni nih Kak, apa sih penyebab dari kegagalan? Kenapa sih orang-orang banyak menyalahgunakan narkoba tersebut? Silakan Kak Hotni. Oke, baik Bang Raji. Menurut saya penyebab kegagalan dalam menghindari atau berhenti mengkonsumsi narkoba itu Bang, ada beberapa faktor deh Bang. Yang pertama yaitu faktor psikologis, di mana kecanduan secara mental dan emosional yang menimbulkan rasa nyaman atau euforia, sehingga pengguna itu sulit lepas secara psikologis. Kemudian rendahnya kontrol diri dan kepercayaan diri, dan gangguan stres, depresi, atau kecemasan. Kemudian Bang, dari faktor lingkungan sosial, yaitu pengaruh pergaulan, keluarga tidak harmonis atau kurang perhatian. Kemudian dari faktor ekonomi Bang, itu disebabkan bisa jadi dari kemiskinan dan pengangguran, kurangnya akses rehabilitasi dan
faktor biologis dan fisik, ketergantungan zat yang kuat, kondisi tubuh lemah, sehingga kesehatannya terganggu. Kemudian yaitu faktor kegagalan rehabilitasi, yaitu tidak adanya pendampingan berkelanjutan. Program rehabilitasi tidak sesuai dengan kebutuhan si pengguna. Jadi menurut saya itulah Bang penyebab dari kegagalan seseorang itu berhenti untuk mengkonsumsi narkoba. Oke Terima Kak, kasih, terima Bang. kasih ya Kak. Berarti ada beberapa faktor yang Kak yang mempengaruhi kegagalan Kak, mulai dari ekonomi, keluarga, hingga fasilitas rehabilitas yang tidak memadai Kak ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan berapa tadi? Oh ya, keempat lagi Bang. Kita masuk ke Bang Faiz ini, Bang Faiz. Jadi menurut Abang nih Bang, agar tidak terulang lagi nih Bang, orang yang telah mengkonsumsi narkoba itu Bang. Jadi gimana dari Abang cara-cara atau solusi agar tidak terulang lagi Bang? Silakan. Terima kasih Bang Razi. Kalau ditanya gimana cara mencegah biar nggak terulang lagi itu ada di penguatan integritas dan pengawasannya. Kalau di ASN, yang ASN itu harus diseleksi, dibina, dan dievaluasi bukan cuma dari kinerja saja, tapi juga dari moral dan perilakunya. Selain itu, penting banget nih ada edukasi rutin tentang bahaya narkoba dan tes berkala supaya pihak sadar dan terhindar dari godaan itu. Lingkungan kerja juga harus mendukung gaya hidup sehat dan positif. Jadi, kalau ada masalah pribadi, pegawai bisa dapat bimbingan, bukan malah lari ke hal-hal negatif. Dan yang paling utama, kita semua harus saling mengingatkan budaya saling peduli dan saling jaga itu bentuk nyata semangat bela negara juga. Karena ASN yang bersih dari narkoba berarti ASN yang siap melayani bangsa dengan sepenuh hati. Itu Bang Razi. Oke Bang Faiz, makasih ya Bang Faiz. Kiat-kiat dari Bang Faiz bagaimana cara agar tidak terulang lagi untuk mengkonsumsi narkoba Bang Faiz ya. Oke, pertanyaan terakhir ya Kakak Bang ya. Ini pertanyaan terakhir ini spesial buat Kak Femina. Jadi Kak Femina, ada pepatah yang mengatakan lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi menurut Kakak gimana sih Kak alternatif cara kita agar terhindar dari mengkonsumsi narkoba ini Kak? Silakan Kak Femina. Ya Bang, paling alternatif yang bisa mencegah narkoba ini untuk mewujudkan smart governance juga ya Bang. Yang pertama mungkin harus pemanfaatan teknologi digital juga Bang untuk edukasi dan pencegahan. Di sini kita dibuat untuk membangun platform digital edukasi anti narkoba. Selanjutnya di situ nanti dibuat konten-konten kreatif Bang, atau video-video pendek mengintegrasikan kampanye misalnya ASN bersih narkoba seperti itu Bang. Mungkin yang kedua juga dilakukan alternatif sistem pengawasan ASN dan pelayanan publik yang transparan juga Bang. Alternatifnya ini yaitu menggunakan data ASN berbasis integrasi dan sistem kepegawaian yang bisa memantau rutin si pegawai Bang, seperti itu. Dan juga bisa dilakukan menerapkan tes narkoba digital terjadwal di instansi kinerja si ASN gitu Bang. Mungkin itu sih yang bisa alternatif yang bisa saya sampaikan. Atau dari Bang Raji ada tambahan Bang? Oke ya, ternyata Kak Femina minta tambahan dari saya Kak. Gimana Koni, ada tambahan Kak Koni, Bang Faiz? Kalau gak ada saya tambahin nih Kak. Bang Raji aja tambahin. Saya sebenarnya mau menambahin sih Kak, tapi melihat situasi waktu yang terbatas Kak. Tapi saya rasa tuh penjelasan Kak Femina udah cukup itu Kak. Oke, makasih banyak ya Bang Faiz, Kak Honi, Kak Femina atas waktunya, dan semoga kita selalu senantiasa diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan dilancarkan segala tugasnya Kak ya. Saya selaku moderator mohon pamit undur diri ya Kak kalau ada segala kata yang salah dalam proses pembuatan podcast ini Kak. Oke Kak, bye-bye Kak. Bye-bye.